Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali kita belajar untuk kelas 8, bab 11, cahaya dan alat optik. Kita akan mempelajari tentang cermin cekung. Langsung saja, ini adalah salah satu contoh gambar dari cermin cekung. Apa itu cermin cekung? Jadi cermin cekung itu adalah cermin yang irisan permukaan bola, bagian mengkilatnya terdapat di dalam. Nah, itulah pengertian dari cermin cekung. Selanjutnya, ini ada gambar atau gambar ini menunjukkan pemantulan pada cermin cekung. Tentu kalian masih ingat salah satu bunyi hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang sama dengan sinar pantul, atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kita lihat di sini ada gambar menggambar garis kain yang menggambarkan sinar datang, ya. Sinar datang terus mengenai cermin cekung di B, kemudian dipantulkan lagi C, ya, melalui garis C ini. Nah, jadi sinar datang sudutnya itu KBM dilambangkan dengan alfa, itu sama dengan sudut MBC, ya. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul, atau K, ya, sinar K ini ke D dipantulkan C. Nah, ini jadi K, sudut KDM itu sama dengan sudut BDC, ya, ini dilambangkan dengan beta. Jadi KDM itu sama dengan MBC. Itulah pemantulan pada cermin cekung. Selanjutnya, pada cermin cekung itu terdapat sinar-sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa yang perlu kalian ketahui atau perlu kalian pelajari dan perlu diingat, dipahami. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Kita lihat gambarnya. Ini sinar datang. Ketika sinar datangnya sejajar sumbu utama, ini sumbu utama. Sinar datangnya sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan melalui fokus. Jadi dia akan dipantulkan melalui fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang, kalau sinar datangnya itu melalui fokus, sinar datangnya melalui fokus, melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Jadi kalau sinarnya datang melalui titik pusat kelengkungan atau M, sinar datang, nah itu dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Jadi ketika sinar datang melalui titik M, nanti akan dipantulkan melalui titik M. Itu sinar istimewa yang ketiga. Selanjutnya, bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cekung? Nah, untuk melukis bayangan pada cermin cekung, kita memerlukan minimal 2 buah sinar istimewa. Nah, kalau bisa 3 itu lebih bagus. Jadi lebih bagus kalau kita bisa menggambarkan sinar istimewa itu ketiga-tiganya. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang pertama. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa cermin cekung. Yang ketiga, tandai titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Yang keempat, lukis perpotongan sinar-sinar pantul tersebut. Nah, kita lihat contohnya. Melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Nah, kita lihat ketika benda berada pada jarak lebih dari R. Ini bendanya, ini lebih dari R kan? Nah, ini R. Ini jarak dari T ke M itu R. Jadi lebih dari R. Ini bendanya, ya, bendanya. Nah, kita gambar sinar istimewa tadi. Ketika sinar istimewanya sejajar sumbu utama, dia dipantulkan melalui fokus. Ketika sinar datangnya menuju fokus atau melalui fokus, dia dipantulkan sejajar. Nah, inilah bayangannya.
Ini bayangannya, perpotongan antara dua sinar atau garis sinar tadi, sinar istimewa. Di sini bayangannya. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu untuk benda yang berada pada jarak lebih dari R. Yang selanjutnya, benda di titik fokus. Nah, ini bendanya di titik fokus. Nah, kalau benda di titik fokus ini, kita menggunakan sinar istimewa yang ketiga tadi, melalui melalui pusat kelengkungan. Dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Kalau kita pakai yang sejajar, sinar datangnya sejajar, itu dipantulkan melalui titik fokus. Nah, untuk benda di titik fokus ini tidak terbentuk bayangan. Jadi bayangannya tidak terbentuk, atau bayangan terletak di tempat yang jauh, tak terhingga. Ini untuk benda di titik fokus. Selanjutnya, untuk benda di antara cermin dan F. Ini bendanya di antara cermin, ini cerminnya, dan fokus ya. Jadi di antara cermin dan fokus, kita lihat cara menggambar bayangannya. Jadi sinar datang sejajar, terus dipantulkan ke fokus. Nah, kita teruskan sinar pantul tadi menggunakan garis putus-putus di belakang cermin, sama juga yang melewati pusat kelengkungan. Pantulannya diteruskan di belakang cermin ya. Nah, ini bagaimana sifat bayangannya? Maya, tegak, dan diperbesar. Kalau kita lihat bayangannya itu lebih besar dibandingkan bendanya. Itu untuk benda di antara cermin dan fokus. Selanjutnya, pembagian ruang pada cermin cekung. Jadi cermin cekung itu dibagi 4 ruang. Jadi yang ruang 4 itu di belakang cermin, ruang 4 di belakang cermin. Ruang 1 itu antara cermin dan fokus. Ruang 2 fokus dengan M, di antara fokus dan M. Ruang 3 itu di luar M ya, di luar M. Ini pembagian ruang pada cermin cekung menurut dalil Esbak ya. Nah, persamaan cermin cekung. Jadi pada cermin cekung terdapat juga persamaan yang menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin S, jarak bayangan ke cermin S aksen, dan panjang fokus F. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/X aksen. Itu persamaan cermin cekung. Selain persamaan tersebut, kamu juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Rumus perbesaran pada cermin cekung adalah M itu perbesaran, H aksen itu tinggi bayangan, per H itu tinggi benda, atau S aksen itu jarak bayangan, S itu jarak benda ke cermin. Nah, H aksen positif itu menyatakan bayangan adalah tegak dan maya. H aksen negatif menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata. Itu maksud dari H aksen negatif dan H aksen positif. Selanjutnya, ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semakin membuat kalian memahami materi tentang cermin cekung. Jangan lupa, ya. Terima kasih, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.